Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena anugerah dan kebaikan Tuhan kembali kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Dan kembali kita akan belajar firman Bapak Ibu saudaraku dengan tema iman yang benar. Iman yang benar. Bapak Ibu saudaraku, perlu diketahui bahwa untuk mengubah bangunan berpikir seseorang itu perlu waktu yang panjang. Mengubah bangunan berpikir seseorang itu perlu waktu yang panjang. Ketika dia berpikir salah, Bapak Ibu saudaraku, tidak mudah kita meluruskan cara berpikirnya. Sebagai contoh misalnya dulu kita kalau kecil suka ditakut-takutin begini. Awas, di sana gelap, ada setannya. Jadi ini bagi yang mengalami ya. Jadi kita berpikir bahwa di tempat gelap itu ada setan gitu. Padahal kan faktanya tidak begitu. Dimanapun juga ada setan. Bisa jadi di gereja juga ada setan. Ya, kan sudah dikonsep begitu. Kalau di tempat gelap serem, ada setan. Enggak, harusnya anak kecil dikasih tahu tempat gelap, hati-hati. Kenapa? Enggak kelihatan, bahaya. Itu masih masuk akal. Tapi karena orang tua dulu juga ada nakut-nakutin anaknya begitu, di tempat gelap tuh ada setan. Jadi seolah-olah setan tuh hanya ada di tempat gelap. Sedangkan dimanapun setan tuh bisa ada. Nah itu mengubah konsep berpikir yang salah. Terkadang kita sudah besar pun masih terbawa-bawa pikiran itu. Contoh juga kalau kita masih kecil gitu ya, ditakut-takutin kalau lewat kuburan itu seram. Kalau masuk mall enggak seram. Padahal kan sama aja, setan di mana aja ada. Kenapa waktu dari kecil kita tidak dididik atau di mindset kalau lewat kuburan ada Tuhan di sana. Di mall ada Tuhan, di kuburan juga ada Tuhan. Kenapa anak-anak itu di set, atau bukan kenapa ya, banyak anak-anak di set ketika lewat kuburan seolah-olah kehadiran setan lebih bermakna dibanding kehadiran Tuhan. Harusnya kan tidak, Tuhan tuh ada di mana-mana juga. Kita sudah besar pun karena terkonsep begitu, mungkin juga nonton film horor, ada setan pas ada di kuburan, terkonsep begitu ya. Jadi kita juga sulit, kebiasaan kalau lewat di kuburan pasti takut. Atau yang trauma dengan tempat-tempat gelap, yang lewat di tempat gelap, pasti takut. Nah, saya hanya memberikan contoh, jikalau seseorang salah berpikir, tidak mudah untuk meluruskan atau membenarkan apa yang dia pikirkan. Ini juga berlaku dalam kekristenan, Bapak Ibu. Kekristenan itu harus diajarkan dengan benar, harus orisinil. Apa yang Yesus ajarkan, itulah menjadi poin kekristenan. Saya ulang ya, apa yang Yesus ajarkan, itulah poin kekristenan. Kita bukan membuang perjanjian lama, ya, bukan. Tetapi puncak pengajaran itu adalah apa yang Yesus ajarkan. Itu baru orang Kristen yang benar. Kalau orang Kristen hanya melihat di perjanjian lama, tidak berusaha memperdalam apa yang Yesus ajarkan, dia hanya akan menjadi orang Israel. Karena di perjanjian lama hukum yang berlaku itu hukumnya Israel. Tapi orang Kristen yang benar, dia akan berfokus pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Bukan berarti perjanjian lama dibuang. Tidak mungkin ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Tidak boleh melupakan sejarah. Tapi puncak pengajaran itu apa yang Yesus beritakan dan apa yang Yesus peragakan. Nah, ini masalahnya. Khususnya hari ini kita bicara soal iman, Bapak Ibu. Kalau bicara iman hari ini ada 3 jenis orang Kristen yang saya perhatikan. Dan ini numpuk-numpuk di sini aja. 1, ada orang yang punya iman itu seperti positive thinking. Misalnya dia sakit mau sembuh, dia harus percaya dia sembuh. Jadi seperti positive thinking. Semakin dia percaya, semakin besar kemungkinan untuk sembuh. Paham nggak Bapak Ibu?
Percaya, kamu percaya. Sembuh, pasti sembuh gitu. Padahal sembuh juga ada action. Dia tidak percaya sembuh pun kalau dia minum obat, bisa jadi dia sembuh. Betul nggak Bapak Ibu? Ada orang yang begitu, kamu kaya, kamu akan kaya. Yakin, yakin usahamu sukses, yakin dan percaya. Seolah-olah semakin besar keyakinannya, semakin besar imannya. Nah ini capek deh, repot. Jadi kayak positive thinking, jadi gimana jelasinnya ya? Pokoknya yakin aja. Di sini iman tuh semakin besarnya iman diukur dari semakin dia percaya kepada apa yang dia yakini. Padahal kan belum tentu apa yang kita yakini itu benar menurut Tuhan. Amin. Kita pengen kaya dan kita yakin akan kaya. Memangnya Tuhan mau kita kaya? Kan belum tentu. Kita yakin sembuh dan pengen sembuh. Memangnya Tuhan mau kita sembuh? Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Tapi ya ini saya hanya menjabarkan. Ada orang yang begini modelnya. Yakin besok usahanya berhasil, yakin. Nah, itu jadi ukuran iman tuh semakin besar iman. Semakin besar percaya, semakin besar iman. Lalu ada jenis orang Kristen yang kedua. Orang-orang ini setingkat lebih tinggi dibanding orang-orang yang tadi. Dia percaya segala sesuatu bisa jadi Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Dia percaya Tuhan itu baik. Tapi orang-orang ini hanya memahami di pikiran. Hidup hari-harinya tidak mencerminkan bahwa dia orang beriman. Malah kadang-kadang lebih sungguh-sungguh orang yang tadi, yang pertama, model pertama. Yakin, dia bisa lebih sungguh-sungguh dibanding orang yang kedua. Orang yang kedua ini, dia mengerti firman, dia mengerti kebenaran, tapi dia tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia paham akan firman, dia paham, pokoknya dia paham. Pengajaran apapun dia mengerti, tapi sebatas pikiran, prakteknya nol. Jadi iman dia itu hanya iman di sini. Iman tanpa perbuatan, sibuk di sini. Orang-orang begini hobinya debat, berantem teologi, merasa diri paling benar, nggak bisa menerima keadaan orang, dia pikir dia bela teologianya, itu menyenangkan Tuhannya. Waduh. Sulit. Lalu ada jenis tipe orang Kristen yang ketiga Bapak Ibu. Dia percaya kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi bukan hanya sekedar mencari, dia pun mengalami Allah setiap hari. Mengalami Tuhan setiap hari. Dia bukan hanya beriman tanpa action. Justru tindakan imannya itu begitu nyata dari tindakannya sehari-hari. Orang-orang begini punya prinsip begini. Justru iman itu ada ketika Tuhan tidak tolong. Maksudnya gimana Pak? Ketika Stefanus dilempari batu Bapak Ibu, dan tidak ada mukjizat yang mendatangi dia, bahkan Stefanus harus mati di rajam batu. Stefanus tetap percaya bahwa apa yang dilakukan itu benar. Dia tetap percaya bahwa itu semua dalam lindungan Tuhan. Itu iman. Jenis yang ketiga. Sama seperti ketika Ayub dihajar begitu rupa, anaknya mati, kekayaan habis, dia sakit dan dia hampir ditinggal istrinya Bapak Ibu ya. Dia tidak mengutuki Allahnya. Nah ini hebat. Sama juga seperti, siapa lagi contohnya ya? Abraham. Yang dijanjikan banyak bangsa keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut, bintang di langit, akan menjadi banyak bangsa, jadi bangsa keturunannya Bapak Ibu. Walaupun dia tidak punya anak, dia tetap percaya. Dijanjikan di negeri
yang belum pernah dia sentuh atau lihat atau dia injak oleh Allah Yahweh. Abraham tidak mengeluh, dia tetap pergi. Dan bahkan sampai akhir hayatnya pun Abraham tidak menginjak tanah itu. Itu iman. Nah hari ini Bapak Ibu imannya yang mana? Kita harus punya iman yang nomor 3 Bapak Ibu. Iman itu justru ada ketika kita dalam keadaan sulit, kita tetap percaya, itu iman. Jangan seperti imannya bangsa Israel. Dia percaya kepada Allah ketika ada 10 tulah. Ketika laut Kolsom dibelah atau laut Teberau dibelah. Ketika ada tiang awan, tiang api baru percaya. Kita harusnya nggak level itu lagi. Iman jenis kita ini harusnya levelnya seperti jemaat mula-mula. Yang mereka disiksa, mereka dihancurkan, mereka dikejar-kejar oleh orang Romawi, dikejar-kejar oleh orang Farisi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap memberitakan Injil. Harusnya punya iman yang begitu. Oleh karena itu kalau bicara iman, pasti pusat pengajarannya Injil, tidak ada yang lain. Ini baru iman yang benar. Jangan iman seperti yang saya katakan 2 tadi. Semakin yakin, semakin besar iman. Loh kok begitu? Lalu Bapak Ibu, ada yang juga begini, makin rajin ke gereja, makin sungguh-sungguh, makin rajin berdoa, imannya makin besar. Belum tentu. Bisa jadi itu hanya persetujuan pikiran. Banyak orang ibadah itu bukan ibadah sungguh-sungguh cari Tuhan, hanya sebuah aktivitas cuci dosa. Banyak orang ibadah hari ini hanya aktivitas cuci dosa. Dia merasa dia orang berdosa, dia ibadah supaya dosanya bersih. Seninnya dia dosa lagi, minggunya dia cuci bersih lagi. Ada yang begitu orang ibadah. Apa itu iman? Repot Bapak Ibu. Ada orang yang rajin berdoa karena dia merasa itu makin bertumbuh imannya. Walaupun kita harus berdoa, saya tahu, punya jam doa pribadi, saya mengerti. Tapi bukan berarti semakin panjang kita berdoa, semakin besar iman kita. Ya salah juga. Kita fokus hanya iman yang ketiga tadi Bapak Ibu. Iman yang dimulai dengan kesediaan bukan saja mengakui atau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi bersedia mengikuti jejak Tuhan Yesus. Wajar firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan sia-sia. Jangan salah dengan konsep dibenarkan oleh iman. Seolah-olah ketika kita percaya, mengakui Yesus itu Tuhan lalu percaya, dibenarkan gitu, tidak ada action apapun. Oh, Yakobus bilang iman tanpa perbuatan sia-sia. Orang yang tidak menjalani imannya dengan benar, menjalani iman di sini bukan seperti agama lain, doa berapa jam 1 hari, harus puasa. Enggak, itu bagian kecil. Menjalani iman itu ya Bapak Ibu ya, dari tiap detik, tiap menit, tiap jam kita mempraktekkan hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu baru mempraktekkan iman. Pertanyaannya gimana Om? Kita mengerti apa yang Allah mau, baca apa yang Yesus ajarkan. Contoh hidupnya. Ini baru benar. Jangan seperti orang Israel beriman hanya ada mukjizat. Jangan seperti orang Farisi beriman hanya sebatas pikiran. Pengetahuannya pintar tapi tidak ada action. Tapi berimanlah seperti Tuhan Yesus yang dalam keadaan sulit bagaimanapun dia tetap percaya. Ketika di Taman Getsemani Yesus berdoa, Allahku kalau boleh, Bapakku kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Dia minta loh kepada Bapak, tapi Bapak tidak jawab. Dia tetap percaya melakukan tugasnya. Nah itu iman.
Tadi saya singgung seperti Stefanus yang dirempali batu Bapak Ibu Saudaraku sampai mati tanpa ada mukjizat. Itu iman. Sama seperti Paulus yang berkata, kalau boleh engkau cabut duri dalam daging. Ada sebuah penderitaan yang Paulus alami. Tapi Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Dan Paulus pun tidak protes. Justru dia bilang, dalam kelemahan aku kuat. Bukan kuat secara fisik mungkin, tapi kuat secara iman. Justru kepercayaan dia diuji, ketika ada ujian itu datang, dia tetap percaya kepada Allah. Itu baru iman. Tidak heran Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau aku datang lagi, adakah aku dapati iman di bumi ini? Saya baru tahu bahwa iman itu begitu sulit untuk kita dapatkan atau kita lakukan. Sedih hari ini lihat orang Kristen yang sudah merasa beriman, tapi faktanya dia tidak beriman. Dia hanya percaya Yesus itu lahir di Nazaret, bapak ibunya Yusuf dan Maria, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia hanya percaya itu, tapi hidupnya hari-hari tidak menghayati hal itu. Sembrono hidupnya, tetap buat dosa, tetap jahat, tetap tidak sungguh-sungguh. Sedih Bapak Ibu. Iman yang benar itu kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman tuh perhatikan, rata-rata hampir apa yang dijanjikan tidak mereka dapatkan. Rata-rata. Bapak Ibu boleh baca di rumah. Tapi mereka tetap percaya. Nah, saya rindu jemaat juga punya prinsip hal ini. Punya prinsip ini. Kita harus punya iman yang benar. Pertanyaannya begini, bagaimana Pak? Om, saya punya iman yang benar. Mari kita baca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari ketika kita mendengar firman Kristus. Firman Kristus di sini rema. Rema itu menyangkut dua hal. Yang pertama, yang pasti, ajaran Tuhan Yesus. Belajar firman. Yang kedua, tindakan Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Jadi, orang tidak akan pernah punya iman yang benar kalau dia tidak belajar dari apa yang Yesus ajarkan. Yang kedua, kalau dia tidak meneladani apa yang Yesus lakukan. Tidak mungkin dia punya iman. Ini ayatnya Bapak Ibu. Iman itu bukan makin percaya. Apanya percaya? Percaya yang bagaimana? Percaya di sini punya kualitas. Oleh karena itu supaya berkualitas dia harus paham kenapa dia harus percaya. Baru dia belajar apa yang Yesus ajarkan. Yang kedua, contoh teladani Tuhan Yesus. Yang jadi masalah adalah berapa banyak kita mendengar dan mengerti apa yang Yesus ajarkan sampai iman itu timbul. Orang yang tidak pernah belajar firman tidak mungkin dia beriman. Tidak mungkin dia seperti Stefanus yang dirajam batu, dia bertahan, dia tetap percaya. Pasti ada sesuatu yang mendorong dari dirinya begitu kuat untuk dia tetap bertahan Bapak Ibu. Mempertahankan imannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti para rasul yang mati martir dalam pelayanan mereka. Mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan segalanya Bapak Ibu. Mempertaruhkan segalanya demi apa yang mereka imani dan percayai. Di sini baru kita lihat iman itu begitu luar biasa. Ketika kita meneladani Yesus dan mengerti apa yang Yesus ajarkan Bapak Ibu Saudara.
Yang repot lagi Bapak Ibu, hari ini tidak diajarkan iman yang benar. Atau iman yang dimaksud Tuhan Yesus di gereja. Selesai. Orang Kristen ya hanya tadi golongan pertama. Semakin percaya semakin beriman. Atau golongan kedua. Hanya mengerti di sini. Tapi nol praktek. Repot Bapak Ibu. Yang fatal lagi yang diajarin hanya perjanjian lama. Lah itu kan Tauratnya Israel. Kok jadi acuan kebenaran? Apa gunanya Yesus kalau kita masih sibuk dengan hukum Taurat? Dibuang Pak Tauratnya? Enggak dibuang. Tapi Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Hukum kita tuh Tuhan Yesus, bukan hukum Taurat. Taurat itu hukumnya orang Israel. Jangan dicampur aduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudaraku. Apa yang Yesus ajarkan itu memberikan kita iman yang benar. Nanti Bapak Ibu bisa paham seperti kalimat damai yang melampaui segala akal. Dalam keadaan terdesak kita tetap tenang teduh, kita percaya Tuhan pelihara. Dalam keadaan sulit kita tetap bersyukur. Apa yang kita ingin tidak tercapai pun kita tetap happy, tetap bersyukur. Bukan malah maksa-maksa Tuhan. Dalam nama Yesus harus dapat ini, harus dapat ini. Wah, nggak ada ayatnya. Nama Yesus itu berkuasa, betul. Tapi nama Yesus itu bukan mantra seperti dukun. Seolah-olah kalau pakai nama Yesus semua jadi beres. Tolong digaris bawah itu Bapak Ibu. Kita berdoa dalam nama Yesus harus dan wajib, tapi jangan jadi kayak dukun. Oleh karena itu ketika saya berdoa untuk orang sakit pun saya mikir-mikir. Saya tidak paksa harus sembuh, enggak. Tuhan, jika Tuhan berkehendak, Tuhan beri yang terbaik dalam nama Yesus. Gitu. Setiap ada masalah orang, saya tidak pernah mengarahkan orang harus begini. Enggak. Mengarahkan pasti, tapi tidak mengiyakan harus begini, pasti jadi begini. Tuhan maunya begini. Oh belum tentu. Saya enggak berani. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Justru kadang-kadang orang dikasih Tuhan masalah itu supaya imannya diuji. Amin. Misalnya ada orang datang sama kita, punya masalah soal keuangan. Bukan berarti ketika uangnya pulih, itu solusi yang terbaik buat dia. Belum tentu. Kadang-kadang pun Tuhan proses dia, di balik itu pasti ada maksud Tuhan, di mana Tuhan proses dia, imannya ditajamkan di sana. Kenapa aku dibuat miskin? Kenapa aku dibuat sulit? Kenapa aku dibuat bangkrut? Pasti ada cara Tuhan mendidik dia. Tuhan bisa pakai cara apapun Bapak Ibu. Kenapa aku dibuat sakit? Kenapa bisnisku dibuat gagal? Kenapa tenderku gagal? Pasti ada cara Tuhan di situ. Tugas kita sebagai sesama teman, sebagai gembala, menguatkan, percayalah Tuhan itu tidak salah. Coba teliti apa maksud Tuhan di sana. Perkarakan itu dengan Tuhan. Saya pasti arahkan ke sana. Iman yang benar itu Bapak Ibu ya, buat kita nih kuat. Kenapa? Karena kita percaya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa percaya dengan sungguh-sungguh? Belajar. Apa yang Yesus ajarkan itu bisa membuat murid-murid rela mati martir. Petrus yang pengecut tiba-tiba bisa khotbah 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis Bapak Ibu. Ketika dia beriman dengan benar. Kita juga sama. Di tengah situasi sulit hari ini, orang percaya itu belajarlah seperti Tuhan Yesus. Menikmati segala keadaan, percaya kepada Bapa bahwa apa yang Bapa berikan dalam hidup kita sesuai dengan rencana indahnya. Untuk sampai level ini kan masih belajar.
Harus sungguh-sungguh dihayati Bapak Ibu. Kuncinya cuma satu, mau dengar nggak Bapak Ibu? Rela tinggalkan dunia. Bagaimana orang bisa memahami kebenaran yang hakiki dalam hidupnya ketika dia meninggalkan percintaan dunia? Di dalam Lukas 16 ayat 11, Lukas pasal 16 Bapak Ibu ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta di sini aletheia. Sama dengan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran di situ aletheia. Kebenaran inilah yang memerdekakan orang Kristen. Jadi setiap orang Kristen yang benar, dia tidak pernah takut apapun. Dia tidak pernah khawatir tentang apapun. Tentu waspada pasti, tapi dia nggak khawatir. Ini orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar tuh udah pasti otomatis optimis, yakin aja gitu. Ya kalau udah begini ya sudahlah, udah begitu udah, yang penting besok aku sungguh-sungguh kerjain lagi bagianku. Makin hari makin suci, tanggung jawab dengan hidup, kerja keras. Lalu ketika dia belajar meninggalkan dunia, dia akan terseret dalam sebuah situasi, dunia itu bukan rumahnya lagi. Orang yang beriman dengan benar akan menyadari bahwa dunia ini bukan rumahnya lagi. Rumahnya di mana? Nanti di balik kematian. Coba nyanyi lagu. Oh Yerusalem, kota mulia. Saya suka lagu ini. Lagu ini hanya dinyanyikan ketika ada orang meninggal. Sebenarnya enggak juga. Dalam penyembahan pun bisa. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bagus kan lagunya? Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Jadi fokus kita tuh nggak di sini lagi, di sana. Langsung nyanyinya, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nggak heran Bapak Ibu ya, orang-orang jemaat mula-mula ketika mereka sudah menggembu-gembunya cinta akan Tuhan ya, jadi orang Kristen, mereka rela loh jual hartanya semua. Mereka bagi-bagi di antara mereka, karena mereka berpikir hidup itu singkat. Siapa tahu Yesus akan datang pada saat itu. Mereka rela mati, mereka sungguh-sungguh hidup benar. Walaupun mereka teraniaya, mereka disiksa. Itu baru iman yang benar, percaya. Saya mau ajak Bapak Ibu jemaat juga punya iman level ini. Dalam keadaan sulit hari ini, berkali-kali berminggu-minggu saya khotbah selalu mengatakan bahwa justru bagus keadaan begini, mengingatkan kita, merefresh kita, ibarat kita kalau komputer kita di restart, disadarkan, dibuat nol lagi bahwa dunia segini aja. Kita harus punya iman yang benar, yang meyakinkan kita atau menyadarkan kita bahwa akan ada kehidupan di balik dunia hari ini.
Dan Tuhan Yesus contohnya, ketika Bapak tidak tolong dia di Taman Getsemani pun, dia tetap rela mati. Murid-murid yang juga rela mati, mereka sampai harus mati demi mempertahankan iman yang mereka imani, mereka percayai Bapak Ibu. Mereka ada pengharapan itu. Bagaimana Pak pengharapan itu timbul, iman itu timbul? Belajar firman. Pelajari apa yang Yesus ajarkan. Baca terus. Jangan malas baca firman. Mari Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini situasi sulit. Dan Bapak Ibu pun tidak habis pikir kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Mungkin ada yang gajinya dipotong berapa persen. Ya begini Mas, begini Om, begini. Ada yang dagang omsetnya sepi ya begini. Mungkin ada yang kena COVID, kok kenapa begini ya Om, gini-gini. Percayalah, semua itu masih dalam tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Dan jikalau Bapak mengizinkan ini terjadi pada anak-anaknya, tidak mungkin itu melebihi kekuatan kita Bapak Ibu. Gimana supaya kita bisa tenang Om? Pahami maksud Tuhan. Kenapa Tuhan taruh itu di hidup kita. Dan ini pribadi. Perkarakan itu dengan Tuhan setiap pribadi. Ambil waktu untuk berdoa. Baca firman. Cari Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sehingga kita bisa paham. Oh ini maksud Tuhan dalam setiap kehidupanku. Kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Kita naikkan pujian. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Dari awal Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Mari kita berdoa. Kiranya firman hari ini kembali memberkati setiap kami Bapa. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan, supaya iman kami bisa bertumbuh dengan benar, sehingga kami bisa menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan, menghayati kehadiran Tuhan, dan bisa menghargai Tuhan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu akhiri pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Akhirnya pagi ini kami akan segera mengakhiri ibadah online yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Berkati setiap umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini. Memberkati semua pihak yang sudah menolong, membantu kami untuk kami boleh beribadah pada ibadah online hari ini. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan, sehingga sungguh-sungguh keadaan yang seperti ini kami tetap terberkati karena Tuhan yang campur tangan di dalam pelayanan kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus untuk Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang di dalam persoalan, sedang di dalam masalah hidup mereka. Tuhan juga akan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Bapak Pardede yang baru saja ditinggal oleh saudara mereka, saudara ipar mereka. Tuhan, Engkau akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, keluarga besar yang ditinggalkan baik yang di luar kampung, terutama yang di kampung yang mungkin hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk pemakaman, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih, kami berdoa juga untuk para sesepuh jemaat GPJKO di dalam usia lanjut, masih bisa mengikuti ibadah yang seperti ini, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, untuk rahmat dan anugerah Allah yang Engkau sudah limpahkan bagi kami. Setiap persembahan yang sudah dikumpulkan umat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan akan memberkati kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rahmat dan pemeliharaan yang kasih sayang Tuhan berikan bagi kami. Terus kami berdoa untuk bangsa kami, negeri kami, pemerintahan kami yang sedang menghadapi masalah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam semuanya. Kami meyakini Tuhan tidak pernah menguji melebihi kekuatan kami Tuhan. Dan kami letakkan semua persoalan ke dalam tangan-Mu. Beri hikmat, akal budi, kemampuan kepada pemerintah kami. Khususnya pemerintah yang di daerah yang saat ini sedang memperjuangkan untuk bisa menghadapi persoalan dengan baik. Terutama di dalam persoalan new normal saat ini Bapak. Berkati, sehingga semuanya boleh jalan dengan baik. Dan waktu demi waktu, semua boleh dinetralkan. Karena campur tangan Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam persoalan ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk rahmat dan anugerah-Mu, untuk pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Kami serahkan semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam segala persoalan rumah tangga, persoalan kebutuhan, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati anak-anak kami di dalam sekolah mereka, walaupun dengan pelajaran yang harus diikuti di rumah, ujian-ujian yang harus diikuti di rumah, Tuhan juga akan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk berkat-Mu. Pengurus jemaat GPJKO, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati rencana kami. Sore ini kami akan mengadakan pertemuan, Tuhan akan memberkati semuanya. Hamba-Mu yang akan menempuh perjalanan sebentar siang menuju ke kota Kaya Agung, Tuhan lindungi di dalam perjalanan. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tutup ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, dilimpahkan di tengah-tengah keluarga saudara masing-masing, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati.